Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septiani dengan NIM 1930105041 dari kelas 5B. Untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri transformasi, saya membuat penjelasan tentang refleksi atau pencerminan. Nah, kawan-kawan tahu nggak sih apa itu pencerminan atau refleksi? Nah, refleksi sendiri merupakan salah satu jenis transformasi. Untuk melakukan satu refleksi tersebut diperlukan sumbu refleksi atau sumbu simetri, sering dikenal sebagai garis refleksi atau garis cermin. Secara definisi, suatu pencerminan atau refleksi terhadap garis M adalah suatu transformasi yang memetakan titik A ke titik A aksen, atau memetakan satu titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Sehingga, jika A berada pada M, maka A aksen sama dengan A. Namun, jika A berada di luar M, maka A aksen A tegak lurus terhadap M dan membagi dua sama ruas A aksen. Bisa kawan-kawan lihat dari gambar yang ada, segitiga ABC. Ini adalah garis pencerminan tegak lurus. Dari gambar ini kita dapat ciri-cirinya, yaitu setiap titik ada bayangannya yang mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Nah, B dengan B aksen, C dengan C aksen, serta A aksen memiliki titik jarak yang sama. Itu salah satu ciri-ciri pencerminan. Nah, yang kedua yaitu perhitungan jaraknya harus tegak lurus terhadap pencerminan. Harus tegak lurus ya. Yang ketiga yaitu bentuk bayangan dari gambar asli sama dengan posisinya terbalik. Itu kendalanya, yaitu bentuk bayangan dari gambar asli sama namun posisinya terbalik. Nah, bisa kita buktikan gambar ini sama bentuknya dengan gambar yang ini, namun posisinya terbalik. Selanjutnya, kita membahas tentang mencari suatu pencerminan ini. Kita bisa belajar untuk pencerminan suatu titik atau bayangan terhadap 4 garis pencerminan. Yang pertama, terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Nah, 4 garis pencerminan ini akan kita bahas dalam bentuk contoh soal. Misal, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama dulu ya, pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambar bidang koordinat kartesius seperti ini, kemudian gambarkan titik A-nya. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak dari titik A ke sumbu X adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun pasti 2 satuan juga terhadap sumbu X. Sehingga, didapatlah koordinat bayangannya, yaitu titik A aksen negatif 3, negatif 2. Lanjut, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak dari titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Sehingga, koordinat titik A aksennya adalah 3,2. Sekarang, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang kayak gimana sih? Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis ini. Jarak titik A terhadap garisnya bukan yang ini ya, tapi harus tegak lurus terhadap garis. Jadi, jaraknya adalah ini. Di sini terlihat jaraknya adalah sebesar 2,5 dari diagonal X-nya. Sehingga jarak bayangannya pun sama, yaitu 2,5 dari diagonal letaknya. Jadi titik A aksennya adalah 2, negatif 3. Akhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis ini kebalikan dari garis Y sama dengan X, sehingga arah garisnya seperti ini. Pencerminan titik A-nya terhadap garis dapatlah bayangannya titik A aksen negatif 2,
membuat kesimpulan. Nah, berdasarkan dari contoh soal tadi, dari garis pencerminan, sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, serta garis Y sama dengan min X, dengan titik awal yang sama yaitu min 3,2, akan menghasilkan bayangan yang berbeda. Jika di sumbu X, A aksennya min 3, min 2, sedangkan sumbu Y, bayangannya A aksen 3,2, Y sama dengan X, A aksennya 2, min 3, dan Y sama dengan min X, A aksennya min 2,3. Nah, kawan-kawan bisa tidak menyimpulkan dari hasil ini? Kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat pencerminan sumbu X akan didapatkan A, X, Y akan menjadi A aksen X, min Y. Nah, ini didapatkan karena ordinat dari nilai Y-nya ini, dari bayangannya, menjadi negatif dari titik awal ke bayangan. Namun, sedangkan absisnya masih tetap sama. Makanya dapat disimpulkan A, X, Y akan menjadi A aksen X, min Y. Sedangkan pada sumbu Y, kebalikan dari sumbu X, namun absisnya ini menjadi negatif. Sehingga A, X, Y akan menjadi AX min X, Y. Pada garis Y sama dengan X, absis dan ordinat titik bayangan pencerminan ini akan bertukar, sehingga dapat disimpulkan A, X, Y akan menjadi A aksen X, Y, X. Kebalikan. Yang terakhir yaitu Y sama dengan min X. Nah, bisa kawan-kawan lihat, dia mirip dengan Y sama dengan X, namun tandanya menjadi negatif. Ini akan menjadi negatif. Bisa dapat disimpulkan A, X, Y akan menjadi A aksen min Y, min X. Nah, dengan adanya kesimpulan ini, kalian bisa menggunakannya ini untuk mencari hasil pencerminan terhadap 4 garis yang tadi, tanpa menggunakan sebuah kertas kartesius. Selanjutnya kita membahas tentang refleksi bangun datar. Ya, gimana sih cara mencari atau mencerminkan bangun datar tersebut? Ya, dia sama aja dengan cara mencari pencerminan titik. Kita hanya mencerminkan titik sudut bayangan bangun datar tersebut yang akan kita cerminkan. Contohnya yaitu refleksi terhadap sumbu X. Silakan kawan-kawan perhatikan gambar yang ada. Nah, ingat kembali kesimpulan yang kita dapat dari contoh soal sebelumnya. Jika titik awalnya 1,2 akan menghasilkan A aksen 1, min 5. B 5,5 menghasilkan B aksen 5, min 5. Sedangkan C bernilai 7,2 akan menghasilkan C aksen 7, min 2. Dan titik D 1,2 akan menghasilkan bayangan 1, min 2. Itu yang kita gunakan berdasarkan kesimpulan yang kita dapat. Nah, ini refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, dapat kawan-kawan lihat dan cermati gambar yang ada. Ya, min Y sama dengan min X terhadap sumbu X ya. Nah, ini yang kita dapatkan hasil bayangan-bayangannya. Nah, kawan-kawan paham nggak? Semoga paham ya. Nah, berdasarkan dari yang contoh soal yang kita kerjakan tadi, dapat disimpulkan bahwa pencerminan itu sesuai sumbu-sumbu yang ada, dan kita telah mendapatkan kesimpulannya. Sebagai pengingat, ini kesimpulan presentasi kita, diskusi kita pada hari ini. Nah, ini silakan kawan-kawan kerjakan contoh soal yang ada 3 buah sebagai tes kemampuan kawan-kawan sampai mana. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.